Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa-mahasiswi Universitas Terbuka yang saya banggakan. Bertemu lagi dengan saya pada sesi ketiga kegiatan tutorial ini. Semoga materi pada sesi sebelumnya telah Anda kuasai dengan baik. Pada sesi ini, saya akan membahas materi analisis sosiometrik. Oke, diberikan contoh sebuah hasil dari tes sosiometri untuk pemilihan teman belajar 1001 terhadap 5 individu dalam kelompok mahasiswa A, B, C, D, E diperoleh hasil jawaban sebagai berikut. A1B, A1E, B1A, B1D, B1E, B-1C, C1E, C-1D, D1B, D1E, D-1C, E1A, E1B, dan E1D. Dengan catatan A1B yang berarti A memberi skor 1 kepada B. Langkah pertama, kita membuat sosiometrik hasil tes sosiometri ini. Oke, kita blok dulu untuk A memilih A, B memilih B, C memilih C, D memilih D, E memilih E. Kenapa di blok? Karena mereka tidak mungkin memilih dari mereka sendiri. Oke, selanjutnya A1B. Berarti A memberi skor 1 kepada B. A1E berarti A memberi skor 1 kepada E. Kemudian B, C, dan D itu tidak dipilih atau tidak ditolak oleh A. Berarti kita beri skor 0. Selanjutnya B1A berarti B memberi skor 1 kepada A. B1D berarti B memberi skor 1 kepada D. B1E berarti B memberi skor 1 kepada E. Dan B-1C itu berarti B memberi skor -1 kepada C. Selanjutnya C1E berarti C memberi skor 1 kepada E. C-1D, C memberi skor -1 kepada D. A dan B tidak dipilih atau tidak ditolak oleh C. Berarti kita beri skor 0. Selanjutnya D1B. Itu berarti D memberi skor 1 kepada B. D1E itu berarti D memberi skor 1 kepada E. D-1C itu berarti D memberi skor -1 kepada C. Dan A tidak dipilih atau tidak ditolak oleh D. Itu berarti kita beri skor 0. Selanjutnya, E1A. E memberi skor 1 kepada A. E1B berarti E memberi skor 1 kepada B. E1D berarti E memberi skor 1 kepada D. Berarti C tidak dipilih atau tidak ditolak oleh E. Sehingga kita beri skor 0. Selanjutnya, kita membuat frekuensi perolehan individu menurut skala penilaian pemilihan untuk 1 atau penolakan untuk -1 dalam tabel berikut. Oke, kita cek A. Berapa orang yang memilih A? 1, 2. Berarti kita beri skor 2. Berapa orang yang memilih B? 1, 2, 3. Berarti kita kasih skor 3. Berapa orang yang memilih C? Tidak ada ya, berarti kita kasih skor 0. Berapa orang yang memilih D? 1, 2. Berarti kita beri skor 2. Berapa orang yang memilih E? 1, 2, 3, 4. Berarti kita kasih skor 4. Kemudian untuk yang menolak, kita lihat berapa orang yang menolak A. Tidak ada ya, berarti kita beri skor A 0. Berapa orang yang menolak B? Juga tidak ada ya, berarti kita beri skor B 0. Berapa orang yang menolak C? 1, 2. Berarti kita beri skor C 2. Berapa orang yang menolak D? 1 ya, berarti kita beri skor D 1. Dan berapa orang yang menolak E? Tidak ada ya, berarti kita beri skor E 0.
Selanjutnya, baru kita membuat analisis hasil dari tes sosiometri tersebut. Oke, pertama untuk individu yang berstatus star, itu berarti individu yang paling banyak dipilih oleh individu lainnya. Kita cek, untuk yang banyak dipilih adalah E, berarti untuk individu yang berstatus star adalah E. Yang kedua, mutual pair atau pasangan. Itu berarti pilihan timbal balik di antara anggota-anggota kelompok. Kita lihat, A memilih B, B juga memilih A. Berarti ada mutual pair antara A dan B. Selanjutnya, A memilih E. Kita lihat apakah E memilih A, E juga memilih A. Berarti ada mutual pair antara A dan E. Selanjutnya kita cek lagi, B ke A juga ada ya, A ke B itu tidak usah ditulis lagi karena A ke B atau B ke A itu sama saja. B memilih D, kita lihat apakah D memilih B juga. D ternyata juga memilih B, berarti ada mutual pair antara B dan D. Selanjutnya B memilih E, kita lihat apakah E juga memilih B, ternyata juga. Berarti B dan E itu merupakan mutual pair. Selanjutnya C memilih E. Kita lihat apakah E memilih C? Ternyata tidak ya. Berarti tidak ada mutual pair antara C dan E. Kemudian untuk D kita cek D ke B atau B ke D itu sama saja sudah. D ke E kita lihat apakah E ke D juga ada. Ada ya. Berarti ada mutual pair antara D dan E. Selanjutnya yang ketiga, untuk individu yang berstatus reject itu artinya individu yang paling banyak ditolak. Kita lihat yang paling banyak ditolak yaitu C, karena C memperoleh skor terbanyak yaitu 2. Berarti individu yang berstatus reject adalah C. Yang keempat, chain atau berantai. Itu berarti hubungan satu individu dengan individu lainnya minimal 3 orang itu yang berbentuk pilihan melingkar. Kita lihat ya, A memilih B. Kita cari lagi. B memilih D. D harus memilih A ya. Ternyata D tidak memilih A. Berarti A, B, D bukan C. Selanjutnya A memilih B. B memilih E. Kita lihat apakah E memilih A. E memilih A. Berarti A, B, E itu merupakan rantai atau chain. ABE itu merupakan chain atau berantai. Karena A memilih B, A memilih B, B memilih E, dan E balik lagi memilih A. Selanjutnya yang kelima, untuk individu yang berstatus klik, itu berarti sebagaimana chain, tetapi satu sama lainnya harus berhubungan dengan pilihan timbal balik. Misalnya kalau chainnya ABE, itu berarti A harus memilih B dan B harus memilih A dan E harus memilih A dan B. Oke, mari kita cek. Apakah A memilih B dan E? A memilih B, A juga memilih E. Oke, berarti A memilih B dan E. Kita cek kembali apakah B memilih A dan E. B memilih A dan juga memilih E. Berarti benar ya, B memilih A dan E. Kita cek lagi apakah E memilih A dan B. E ternyata juga memilih A dan B. E memilih A dan B. Itu berarti A, B, E juga merupakan klik. Oke, sekian penjelasan dari saya. Jika ada yang ingin Anda tanyakan, silahkan menghubungi saya di kotak pesan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.